Saudara-saudara, bacaan antara pada minggu ini kita perhatikan bersama dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Silahkan. Pada minggu antara ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan tentang bagaimana menjumpai Tuhan dalam pesiarahan hidup yang absurd di tengah pandemik COVID-19. Saya ingin memulai dengan tulisan yang mungkin pernah Bapak Ibu Saudara baca, tulisan dari Romo Mutiara Andalas dalam bukunya Menjumpai Tuhan di Jalan. Bahwa dalam bukunya itu Romo Andalas cukup menarik karena memperhatikan bagaimana perilaku, sikap, refleksi, tulisan, slogan, filosofi hidup seseorang itu dihayati dan bahkan dibawa di manapun ketika dia berada dan bekerja. Romo Andalas cukup nyentrik dengan memperhatikan tulisan-tulisan yang ada pada badan truk, misalnya seperti tulisan ini, saudara mungkin pernah juga perhatikan. Pait legi di ulu ora gersulo. Ada juga truk yang di bagian belakangnya itu menuliskan sak anane, sak duwene, sak cukupe, sak kuate. Atau tulisan lain yang mungkin itu menginspirasi si pemilik truk itu bekerja sambil berdoa. Tapi ada juga yang agak sedikit nyeleneh lagi, menuliskan perjalanan cintaku tak semulus pahamu misalnya. Nah, saudara, itu tulisan. Dan mungkin di balik tulisan itu juga sedang bicara tentang perjalanan hidup si penulis itu di tengah keadaan zaman, di tengah situasi pertarungan dan sulitnya harus bertaruh dengan perekonomian keluarganya. Romo Andalas cukup nyentrik juga ketika memperhatikan kata-kata beserta gambar yang ada pada belakang truk itu tidak sekedar bicara tentang perjalanan, tetapi mungkin juga kehidupan, bahkan Tuhan. Belum lagi bicara soal refleksi dan mengungkapkan afeksi atau perasaannya di sepanjang jalan itu, di sepanjang perjalanan hidupnya bertaruh dan melihat apakah Tuhan sungguh hadir dalam hidupnya. Nah, agak berbeda saudara, kita lihat ada fenomena sosial yang belakangan ini mulai nampak dan terasa di tengah masyarakat kita, dampak COVID-19 ini. Setiap hari kita mendengar informasi yang terus tentang jumlah kematian yang bertambah, tetapi juga beriring dengan jumlah yang sembuh dan meninggal. Di sela-sela itu muncul tindakan kriminal ya, kriminalitas yang nekat demi hidup. Bahkan cerita-cerita bagaimana orang nekat mengambil padi, bagaimana orang nekat mengambil pisang hanya supaya hidup. Kesulitan ekonomi mulai kelihatan di mana-mana. Yang kemarin masih menganggur ditambah lagi dengan karyawan yang harus di PHK dan sebagainya. Yang ironis saudara bahwa yang terjadi juga penolakan masyarakat terhadap jenazah COVID. Bahkan seorang perawat yang sudah mengorbankan hidupnya, waktunya, pekerjaannya untuk merawat pasien COVID sampai akhirnya dia sendiri meninggal, diberitakan di media bahwa dia sendiri ketika menjadi jenazah ditolak. Ini ironis. Bagaimana orang yang sudah mengorbankan hidupnya tetapi juga ditolak di masyarakat. Nah, fenomena yang lain adalah ibadah. Bagian ini cukup menarik kalau kita perhatikan. Ibadah yang biasanya merupakan perjumpaan sosial dan real, itu tiba-tiba harus beralih ke dunia virtual dan online.
Di media sosial juga banyak berseliweran refleksi agama-agama dari bermacam-macam agama yang dibuat sebagai bagian dari penyadaran. Seolah-olah para rohaniwan agama apapun ini mencoba menyadarkan tentang sikap eling lan waspodo, sekaligus mengajak kembali setiap orang beragama menjadi pribadi yang seperti apa sebenarnya di tengah pandemik ini. Nah, bagian ini akan coba kita renungkan, tetapi sekaligus juga kita refleksikan. Bagaimana Tuhan kita jumpai dalam pesiarahan hidup kita yang absurd ini. Kita sama-sama tidak tahu, belum jelas kapan pandemik ini berakhir. Kalau saudara-saudara masih mengingat bacaan minggu yang lalu dan refleksi iman akan Yesus yang bangkit yang disampaikan oleh Pak Pendeta Sundoyo, mungkin akan menolong kita juga melakukan refleksi. Nah, saya akan melanjutkan bagian itu dengan dua hal yang menurut saya penting untuk kita pakai sebagai dasar berefleksi. Yang pertama, kita akan membuat klasifikasi diri dalam 4 golongan orang yang merespon kebenaran dan kehadiran Tuhan yang hidup itu. Lalu yang kedua, kita akan belajar menemukan cara untuk terus berjumpa dengan Tuhan meskipun belum jelas kapan pandemik ini berakhir. Mari kita akan mulai dari bagian yang pertama. Membuat klasifikasi diri. Bapak Ibu, Saudara, kalau kita perhatikan bahwa narasi Injil Yohanes yang lalu itu menunjukkan kepada kita bagian yang cukup menarik. Selain bahwa dalam bacaan Injil yang lain seperti di dalam Injil Matius, Injil Lukas maupun di dalam Injil Markus juga ada bagian-bagian yang melengkapi. Kalau kita melihat dan membandingkan bacaan dari Injil tersebut, maka kita akan mendapati 4 golongan. Yang pertama adalah golongan orang yang percaya, yakni mereka yang mendengar pemberitaan malaikat, lalu semakin teguh percayanya setelah melihat sendiri Yesus berbicara dan menjumpainya secara pribadi. Dan golongan ini diwakili oleh kelompok ibu-ibu Maria dan Maria Magdalena. Lalu golongan yang kedua adalah golongan orang yang ragu-ragu. Mereka adalah kelompok orang yang setelah mendengar berita Yesus bangkit dan kuburnya kosong, tetapi tidak segera percaya. Mereka ragu-ragu dan kemudian mencoba untuk melihat apakah benar berita ini, apakah benar situasi ini. Orang yang ragu-ragu sebenarnya dalam dirinya memiliki potensi untuk menjadi percaya atau sebaliknya menjadi tidak percaya. Nah, golongan ini diwakili oleh para murid yang lain seperti Petrus dan kawan-kawannya, Kleopas dan temannya yang pernah berjumpa dengan Yesus di jalan. Golongan orang yang ragu-ragu butuh betul didampingi dan dikuatkan supaya tidak masuk ke dalam tahapan kecewa mendalam dan menolak berita Yesus yang bangkit. Nah, golongan yang ketiga adalah golongan orang yang tidak percaya. Golongan orang yang memang menolak kebersamaan dan kebenaran tentang Yesus yang bangkit. Dengan jelas Injil Matius 28 ayat 11 sampai 15 menuliskan, bahkan mengatakan bahwa peristiwa Yesus yang bangkit itu adalah dusta, omong kosong. Itu skenario murid-murid Yesus. Dan ini diwakili oleh golongan imam-imam dan konspirasi politik antara wali negeri dan imam-imam serta penjaga kubur. Bagaimana berita ini ditutup? Nah, golongan yang keempat adalah golongan orang yang membutuhkan bukti. Itulah yang diwakili oleh Thomas.
Golongan orang yang mengandalkan kekuatan nalar atau logika dan butuh pembuktian secara fisiologis tentang teori orang yang hidup berarti real secara jasmani, tubuhnya bisa tersentuh dan dia bukan hantu, orang ini butuh makan. Saudara, dari keempat golongan tersebut, kemudian kita tahu bahwa saya dan saudara kerap kali mungkin masuk ke dalam golongan orang yang ragu-ragu, mungkin juga butuh bukti, tapi semoga kita tidak masuk dalam golongan orang yang tidak percaya atau menolak Yesus. Nah, sesudah kita melakukan klasifikasi diri, maka sekarang kita akan masuk ke dalam refleksi kita. Bagaimana kita menjumpai Tuhan dalam pesiarahan hidup yang semakin absurd ini? Bagian yang kedua, kita akan menghayati semangat perutusan para murid menurut bacaan Matius 28 ayat 16-20 ketika mereka diminta untuk pergi ke sebuah bukit. Ada bagian yang menarik yang mungkin bisa kita lihat juga ke dalam diri kita perihal perilaku iman para murid waktu itu. Yang pertama, mereka menuruti perkataan Yesus pergi ke bukit di Galilea dan menyembah Yesus. Mereka menyembah Yesus, mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Mesias yang hidup. Yang kedua, mendengar jaminan pernyataan Yesus, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dan yang ketiga, menjadi pembawa kabar baik. Kata Yesus, "Pergilah," dan seterusnya, "jadikanlah," dan seterusnya, dan "ajarlah." Setiap orang yang mau menerima Yesus berarti dia bersedia untuk belajar melakukan segala perintahnya. Dan yang terakhir, mengimani bahwa janji penyertaannya itu pasti. Kepada para muridnya Yesus katakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bagian ini menarik untuk kita renungkan dan kita hayati. Selama masa kita masuk dalam pandemik yang juga belum jelas kapan berakhirnya, saya ingin mengajak kita menutup bagian ini dengan ber-PA secara pribadi. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk menyediakan selembar kertas lebih dahulu. Lalu sesudah itu tuliskan satu perasaan yang muncul semenjak pandemik ini terjadi dan bagaimana perasaan itu akan dikelola. Kalau sudah, lalu katakan kepada diri sendiri satu kalimat afirmasi positif. Misalnya, perasaan saya galau. Lalu saya memberi afirmasi positif terhadap diri saya dengan menulis kalimat sebagai berikut. Saya menerima kenyataan pandemik ini sebagai cara Allah memurnikan dunia secara alami. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu bisa mencoba menuliskan kalimat afirmasi secara bebas, kalimat yang positif. Hanya saja pada bagian kalimat terakhir silahkan boleh dipilih dengan 3 kata kunci sebagai penutup: secara murni, secara alami, atau secara jujur. Selamat berjumpa dengan Tuhan dalam pesiarahan hidup kita bersama-sama. Yesus hidup dan Dia menyertai setiap orang yang percaya kepadanya. Amin.